Bab 3811-3815. Yang kedua adalah kota Jiujun, yang terletak di barat daya reruntuhan suci Xiaoyao. Dapat dikatakan bahwa ia berada di bawah lokasi keluarga raja. Ada 7 kekuatan di reruntuhan suci Xiaoyao, yaitu 7 keluarga. Ketujuh keluarga tersebut tidak berkumpul bersama, melainkan tersebar di tenggara, barat laut dan arah lain dari reruntuhan suci Xiaoyao. Bagian barat daya adalah tempat keluarga raja berada. Tempat utama keluarga raja disebut kota Juntian, sebuah kota yang dihuni oleh puluhan juta orang dan meliputi wilayah yang sangat luas. Kota Juntian bisa dikatakan sebagai basis Junzu. Ini adalah tempat Junzu beroperasi dan berkembang selama ratusan ribu tahun. Ada 6 kota besar di reruntuhan suci Xiaoyao ini, yang sangat menarik perhatian. Kota Juntian di Junzu, kota Nanhai berkebangsaan Nangong, kota Giok berkebangsaan Xiao, kebangsaan kota Chu yang agung, kota tandus dari orang-orang yang tandus, kota Gurun Tuoba, dan, di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, yang paling terkenal adalah kota Xiaoyao. Ketujuh kota ini, jika dilihat dari keseluruhan dunia Changlan, adalah keberadaan beberapa orang terkenal. Muyun berjalan tanpa tujuan di jalanan kota Jiujun. Reruntuhan suci Xiaoyao, yang dikenal sebagai Xiao Changlan, bukanlah hal yang tidak masuk akal. Di kota Jiujun, seniman bela diri dari semua kelompok etnis dapat dilihat di mana-mana. Di sini, seperti mikrokosmos dari seluruh dunia Changlan. Saya harus mengatakan bahwa Ye Xiaoyao mampu membangun tempat seperti itu, yang merupakan pencapaian besar. Tidak heran, setelah Ye Xiaoyao meninggal Kaisar Ming dan 9 Kaisar Surgawi tidak sepenuhnya menempati reruntuhan suci Xiaoyao. Bagaimanapun, di sini bukan hanya domain Ye Xiaoyao, tetapi juga persimpangan ribuan kelompok etnis. Jika keluarga kaisar benar-benar ingin menempatinya, itu akan mengganggu ras besar di dunia surga. Muyun juga mendapat kabar tentang nihilisme. Dikatakan bahwa itu terletak di tempat terpencil di reruntuhan suci Xiaoyao. Ada ruang yang aneh, hanya sedikit seniman bela diri yang pergi ke sana selama bertahun-tahun. Namun masih ada sebagian orang yang memasukinya dengan semangat petualangan. Kali ini, sekelompok petualang dilepaskan dari makam Kaisar Kuning, yang menarik semua pihak untuk menyelidikinya. Hasilnya, tampaknya hal itu benar. Tidak mudah merahasiakannya. Oleh karena itu, kekuatan besar yang menerima kabar tersebut juga segera mulai mengirimkan orang-orang kuat dari semua suku. Di sini, Anda bisa melihat banyak ahli seni bela diri di mana-mana. Menurut informasi yang diperoleh Muyun, tidak mungkin untuk melihat wilayah dominan di mana-mana, karena makam Kaisar Kuning. Setelah berita ini dan perencanaan keseluruhan, Muyun juga berencana meninggalkan kota Jiujun menuju kota Xiaoyao untuk sementara waktu. Setidaknya pergilah ke kota Xiaoyao dulu, hubungi keluarga Ye, kenali kerabatnya. Lihat apakah kamu bisa membawa Xiao Yuner kembali, lalu buat rencana lain. Xiao Yuner, hujannya tenang. Muyun mengepalkan tinjunya dan langsung meninggalkan kota Jiujun. Kota Jiujun terletak di barat daya reruntuhan suci Xiaoyao, sedangkan kota Xiaoyao terletak di tengah reruntuhan suci Xiaoyao. Muyun pergi jauh ke timur laut. Sepanjang perjalanan, dia melompat keluar angkasa dan melintasi bumi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun, meski begitu, Muyun juga menanyakan bahwa dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan untuk sampai ke kota Xiaoyao. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk pergi langsung ke reruntuhan suci Xiaoyao kota Xiaoyao melalui rangkaian transmisi di kota-kota besar. Namun, Muyun bertanya dan tiba di kota Xiaoyao. Arai transmisi digunakan 1 kali. Setidaknya 100.000 batu Tianyuan harus dibayar. Itu meminum darah. Apalagi, jika digabungkan dengan yang lain. Jika Anda mengemas satu rangkaian transmisi dan mengirimkannya 1 kali, harganya tidak murah. Muyun juga memahami mengapa Ming Yuexin mengatakan bahwa hanya pasukan kelas 1 yang dapat membangun susunan transmisi. Selain masalah kekuatan, meskipun Anda memiliki kemampuan untuk membangun, perbaikannya akan membutuhkan biaya yang besar. Muyun juga mulai memahami hal ini.
Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menerima banyak hal secara tidak lambat dari dunia kuning kecil ke dunia peri, lalu ke dunia manusia, dan kemudian ke dunia Changlan. Hanya saja batas atas kognisi telah ditingkatkan berulang kali, yang telah sangat meningkatkan kondisi pikiran Muyun. Setiap dunia mempunyai keunikan tersendiri. Muyun bahkan berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi kaisar dewa dunia. Apakah dunia ini sudah mencapai batasnya? Jika demikian, bagaimana seni bela diri bisa muncul? Dari mana asal semua kelompok etnis? Namun, Muyun hanya memikirkan hal-hal ini dengan santai dan meninggalkannya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Boom. Sementara Muyun bergerak maju dengan seluruh kekuatannya, suara gemuruh bumi terdengar di tanah pegunungan pada saat ini. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, suara gemuruh memekakkan telinga. Saya melihat pegunungan Baili. Pada saat ini, mereka semua membeku, dan bau dingin menyapu langit dan bumi. Seseorang sedang berkelahi. Selain itu, pecahnya kekuatan batas dengan intensitas seperti itu, bercampur dengan pelepasan kekuatan langit dan bumi, jelas merupakan lingkungan yang dominan. Muyun sekarang juga menguasai lingkungan, dan dapat merasakan fluktuasi kekuatan yang terkandung di udara. 1 meter mendominasi jalan, dan tahap awal transformasi surga tidak bisa lagi menjadi tahap awal. Merasakan perubahan kekuatan yang mengerikan dari kedua belah pihak, Muyun tetap memilih untuk langsung pergi. Di dunia Changlan, perselisihan antar seniman bela diri sangat umum terjadi. Kedua pihak yang bertikai jelas lebih kuat darinya. Dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Dengan mengingat hal ini, Muyun langsung pergi. Hanya saja dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa pergi. Boom. Suara gemetar bumi lainnya terdengar pada saat ini. Dalam sekejap, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan Muyun tidak dapat melihat segala sesuatu antara langit dan bumi. Pada saat ini, kesadaran jiwa Muyun Dun menyebar, dan sosoknya jatuh dan berhenti di tanah tanpa bergerak. Bang! Saat ini, di kejauhan, terdengar suara. Kemudian Muyun bahkan tidak bereaksi. Tiba-tiba, sesuatu langsung menimpanya. Sensasi kesemutan menular ke saraf seluruh tubuh Muyun. Muyun tanpa sadar mendorong benda itu dan dengan lembut melambaikan telapak tangannya, tapi dia memegang dua benda lembut. Apa itu? Telapak tangan Muyun sedikit bergesekan, tapi dia merasa terkejut. Harta apa ini? Apakah itu alat pembatas yang kuat yang diperjuangkan kedua belah pihak? Satu pihak dikalahkan dan diterbangkan. Namun, ini pertama kalinya bagi Muyun melihat perangkat pembatas yang begitu lembut. Namun, dunia di sekitarnya mati dan gelap, dan Muyun bahkan tidak bisa mengetahui apa itu. Pada saat ini, telapak tangan sedikit ditekan, dan bola lunak tampaknya telah berubah bentuk pada saat ini. Namun, saat berikutnya, bisikan nasihat terdengar, tapi Muyun sekaku kilat. Telah, alat pembatas apa? Harta yang luar biasa. Itu dia. Seseorang atau wanita. Untuk sesaat, kepala Muyun kosong. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak bisa membedakannya. Sayang sekali. Pada saat ini, hampir tanpa disadari, Muyun dengan cepat melepaskan tangannya. Tapi sosok itu, pada saat ini, sepenuhnya menempel pada dirinya sendiri. Merasakan kelembutan dari dadanya di depannya. Muyun buru-buru berkata, saya baru saja lewat di sini. Saya sangat menyesal. Lanjutkan, lanjutkan. Namun, dalam sekejap, cahaya biru es yang samar di malam hari sampai ke leher Muyun dalam sekejap. Itu adalah belati berwarna biru es, memancarkan cahaya yang sangat lemah, yang sepertinya akan padam kapan saja. Namun meski begitu, belati biru es itu sepertinya masih mengandung kekuatan suci. Bahkan jika Muyun mendominasi wilayah itu, dia yakin jika dia bergerak dengan santai, belati itu pasti bisa menembus lehernya dan membiarkan darahnya mengalir dan mati. Jangan bergerak. Suara yang agak dingin terdengar saat ini. Oke, aku tidak akan bergerak. Jangan terlalu bersemangat. Jangan bicara. Petik 2. Saat ini, Muyun sedang bersandar di samping wanita itu. Di sekelilingnya gelap dan sunyi.
Dia hanya bisa mendengar suara nafas lemah wanita itu, tapi dia tidak bisa melihat pipi wanita itu sama sekali. Secara bertahap antara langit dan bumi di sekitarnya, cahaya gelap berangsur-angsur menghilang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Leng Ling Ling, kamu tidak bisa lari. Suaranya sedikit tajam dan berpuas diri, dan berkata sambil tersenyum, sungguh sial bagimu untuk bertemu denganku. Keluar. Pada saat ini, langit dan bumi kembali cerah dan cerah, tetapi Muyun adalah orang pertama yang melihat sekeliling. Saya hanya bisa melihat sisi batu besar di kedalaman, dikelilingi balok kerikil setinggi beberapa meter, membungkus kedua orang itu. Terlebih lagi, di tubuh mereka terdapat perisai cahaya berwarna biru muda, yang seolah mengisolasi penjelajahan dunia luar. Sampai akhirnya, mata Muyun berhenti di depannya. Itu seorang wanita. Wanita itu dikuncir kuda dan rambut panjangnya sedikit berantakan. Saat ini, wajahnya terlihat agak putih, namun wajahnya sangat cantik. Kelihatannya agak menyedihkan. Namun, saat ini, wanita itu memegang manik biru es di satu tangan dan memegang perisainya. Di sisi lain, dia memegang belati dengan erat, dan matanya menatap Muyun dengan dingin. Cantik. Hah, sebelum Muyun berbicara, wanita itu berada di dekat leher Muyun dengan sebilah belati. Ini bukan belati biasa. Setidaknya itu adalah perangkat 7 tingkat. Seni bela diri menjadi semakin sulit untuk mati. Bahkan jika pedang biasa memotong tubuh seni bela diri ribuan kali, seni bela diri masih dapat pulih dengan kekuatan yang kuat. Namun, dengan senjata ampuh, hal tersebut tidak terjadi. Misalnya, jika Anda memenggal kepala alam yang mendominasi, Anda dapat memotong jiwa dari alam yang mendominasi. Jika tidak, mustahil bagi seorang seniman bela diri untuk menemukan perangkat pembatas yang lebih kuat untuk menandingi kekuatannya sendiri ketika wilayahnya ditingkatkan. Saat ini, lebih dari selusin sosok berjubah hitam muncul di langit, berdiri di 4 penjuru dan menghadap ke dunia. Leng Ling Ling, kamu tidak bisa melarikan diri. Mengapa kamu melakukan perjuangan yang tidak masuk akal? Salah satunya, di balik jubah hitamnya saat ini, terdapat wajah yang terlihat sedikit feminin, dan suaranya sedikit dingin. Rekanmu, ada di tanganku. Saat itu, pemuda itu melambaikan tangannya dan melihat seorang wanita cantik sedang digendong di tangannya. Wajah wanita itu cantik dan tidak berdarah saat ini, hanya pucat dan ketakutan. Jika kamu tidak muncul, aku akan menyiksa temanmu sampai mati satu persatu. Pria itu berkata lagi, jiwa itu gelap, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Wanita itu meraung pada saat itu, istana esku tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Ling, jangan keluar, jangan keluar. Sebuah klik terdengar pada saat ini. Sebelum wanita itu selesai berbicara, dia langsung diremukkan oleh pemuda berbaju hitam. Saat sang pemuda membuka mulut dan menghisap, sang wanita seolah tersedot dan ditelan langsung oleh sang pria. Pria itu menjilat bibirnya saat ini dan berkata sambil tersenyum, senang rasanya bisa mendominasi alam 50 meter. Ini sedikit membaik. Istana es dingin. Muyun hanya mendengarkan dan tidak berbicara saat ini. Pada saat itu, jiwa itu berdiri di udara, melihat sekeliling dan berkata lagi, tidakkah kamu ingin keluar ketika kamu melihat temanmu terbunuh? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam dan memetik bunga. Begitu kata ini keluar, jiwa menjadi gelap, dan nafas yang keras hilang dalam sekejap. 4 lampu kabut hitam muncul di sekujur tubuhnya. Saat ini, cahaya dari 4 kabut hitam langsung membentur dan tersebar ke segala arah. Sesaat kemudian, 4 lampu kabut hitam berubah menjadi 4 pilar hitam. Berdengung. Pada saat ini, 4 pilar cahaya hitam meledak menjadi 4 tirai tipis untuk menutupi dunia. Saat ini, jiwa itu terasa dingin dan berkata, Leng Ling, tahukah kamu apa ini? Segel 4 jiwa, bahkan jika kamu adalah surga tertinggi, kamu akan mati di bawah meterai 4 jiwa. Namun, kata-kata gelap jiwa jatuh, dan masih belum ada respon. Berangkat, jiwa itu mengerang dan berkata langsung. Saat ini, di sisinya, seorang pria buru-buru berkata, Tuan Mudayin, ia diperintahkan untuk hidup. Yang lain,
yang takut untuk membantah saat ini, mundur satu demi satu. Jiwa itu melihat sekeliling dan mendengus dingin. Lengling, ini adalah kematianmu sendiri. Kata-kata itu jatuh. Jiwa menjadi gelap pada saat itu, dan tubuh itu bersinar dan muncul 100 mil jauhnya. Pada saat ini, 4 pilar cahaya gelap, pada saat ini berubah menjadi tirai, menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap tirainya terbuka. 100 mil jauhnya. Pada saat ini, langit runtuh, seolah-olah segala sesuatu pada saat ini adalah milik ketiadaan. Leng Lingling mengendalikan manik-manik biru es untuk melawan kekuatan destruktif dunia luar. Dengan embusan, darahnya muncrat, dan telapak tangannya yang dingin tidak dapat menahannya. Dia memandang Muyun dan berkata, ini adalah metode rahasia keluarga jiwa. Segel 4 jiwa. Di masa kejayaanku, aku mungkin bisa mengandalkan ulat sutra es, tapi sekarang aku tidak bisa bersaing. Jika kamu tidak ingin mati, carilah jalan. Mendengar ini, Muyun menjadi bingung. Badai otak, apa yang bisa saya lakukan? Kakak. Saat kata-kata dingin itu jatuh, hanya tirai cahaya biru es di kepala mereka, seperti kristal, yang mulai pecah pada saat ini. Jika rusak total, segel 4 jiwa macam apa yang akan dihancurkan sepenuhnya? Saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun bergerak dengan telapak tangannya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian dewa kuning pucat. Melihat pemandangan ini, tatapan dingin memancarkan warna berbeda, sama sekali tidak mampu menahannya, memalingkan matanya dan pingsan. Kepala Muyun sedang besar saat ini. Nasib buruk. Bisakah ini dilibatkan? Jika Anda lari sekarang, Anda pasti akan dibunuh oleh lebih dari selusin seniman bela diri di luar. Begitu Muyun mengertakkan gigi, langit dan bumi memanggang kompor dan mempersembahkan korban, membungkusnya. Kemudian, pedang terhunus, dan Muyun langsung bergegas ke tanah. Sepanjang perjalanan ke bawah tanah, Muyun tidak tahu berapa meter dia telah mengebor sampai akhirnya dia tersentak dan berhenti. Pada ketinggian ini, orang yang berteriak pada jiwa tidak bisa mengejarnya, bukan? Saat ini, Leng Lingling pingsan di depannya, dan wajahnya pucat. Keseluruhan orang terlihat sangat berubah-ubah. Seolah semangat kepahlawanan sebelumnya telah lenyap saat ini. Tak lama kemudian, Leng Lingling bangun, bersandar di dinding bagian dalam oven dan menatap Muyun dengan tatapan. Apakah kamu benar-benar melarikan diri? Leng Lingling berkata, tidak percaya, dia pikir dia akan mati. Tapi saya tidak berharap untuk lolos dari kematian. Kamu ingin mati, aku tidak ingin mati. Muyun memandang Leng Ling dan berkata, kamu dan jiwa itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Aku dengan baik hati menyelamatkan hidupmu. Setelah keluar dari bahaya, semua orang akan melakukannya, pergi dengan cara mereka sendiri. Leng Lingling memandang Muyun dan berkata, namaku Leng Lingling. Aku datang dari surga keempat, Istana Es. Muyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Siapa namamu? Leng Lingling mau tidak mau bertanya. Muyun memandang Leng Lingling dan berkata, Muyun berasal dari surga ketujuh, Senfu. Senfu. Leng Lingling mengangkat alisnya. Saya belum pernah mendengar namanya. Aku menarikmu kali ini. Maafkan aku. Aku akan memberikan kompensasi padamu nanti. Leng Lingling berkata sambil melihat sekeliling dan berkata, saya tidak menyangka Anda memiliki harta karun seperti itu saat pertama kali memasuki wilayah dominan. Apa? Ingin merampok? Melihat ekspresi hati-hati Muyun, Leng Ling tersenyum pahit dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, aku bukan lawanmu. Baru tahu. Muyun berkata lagi, apakah klan jiwa yang menyebut jiwa itu gelap? Ya, Leng Lingling tampak murung dan berkata, Tian Jiao, keluarga jiwa, saya tidak dapat membawa orang ke Sutian untuk memeriksa berita, tetapi ketika saya bertemu orang ini, saya menembak kami. Kenapa dia melakukan itu padamu? Muyun berkata dengan rasa ingin tahu, meskipun klan jiwa adalah ras kelas 1, sejauh yang saya tahu, Istana Dewa Es juga merupakan kekuatan kelas 1. Leng Lingling kemudian berkata, orang-orang dari keluarga jiwa selalu mendominasi dan terikat pada sekte Dewa Fei Huang Kaisar Langit ke-8.
Antek dan gigi mereka ada di seluruh dunia. Mereka membunuh orang dan tidak pernah masuk akal. Selain itu, budidaya keluarga jiwa berbeda dari semua keluarga di surga. Mereka mahir dalam seni jiwa dan memiliki metode pembunuhan yang aneh, yang sangat menakutkan. Muyun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Dia tidak tahu banyak tentang klan jiwa. Namun pada masa itu, tuan dan ibunya ada hubungannya dengan keluarga jiwa. Klan jiwa dan klan tulang juga merupakan ras kelas 1 yang sangat kuat. Mereka bercampur dengan Teng Fei, Kaisar Hari ke-8, dan Suan Suan, Kaisar Hari ke-5, yang membuatnya merasa tidak enak. Sekarang kamu sudah bangun, ayo pergi. Muyun bangkit, mengendalikan oven di langit dan bumi, dan bergerak secara horizontal di bawah tanah. Faktanya, semakin dalam bumi, semakin berbahaya. Itu tidak lebih aman daripada dataran tinggi. Namun, perlindungan oven langit dan bumi memungkinkan Muyun sedikit menghindari masalah ini. Tentang beberapa hari terakhir, di aliran gunung, tanahnya pecah. Muyun dan Leng Lingling muncul di aliran gunung saat ini. Kembali ke tanah lagi, Muyun juga merasa lega. Jika terus ditahan, perasaan itu mudah sekali runtuh. Jalannya menghadap ke langit masing-masing sisinya. Muyun berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku menyelamatkanmu. Ini hanya usaha kecil. Selamat tinggal. Tunggu. Leng Lingling berkata, Muyun. Hah, Leng Lingling membuka mulutnya, memandang Muyun dan berkata, kamu berasal dari surga ketujuh, bukan 8 orang kelas 1 di surga ketujuh. Aku khawatir kamu datang ke sini sendirian. Apa yang ingin Anda katakan? Jika kamu mau, aku bersedia mempekerjakanmu dengan harga 500 batu asal surgawi setiap hari untuk melindungiku. Begitu dia mengatakan ini, Muyun tertegun, matanya melebar dan menatap Leng Ling. 500 sehari, kaya dan berkuasa. Dalam beberapa hari terakhir, Muyun juga mencoba berlatih dengan batu Tianyuan, yang ternyata cukup efektif dalam menstabilkan Master Tao miliknya. Ini juga membuat Muyun memahami pentingnya batu Tianyuan. Saat ini, Leng Lingling melihat Muyun tidak berbicara, tetapi ekspresinya aneh. Dia segera berkata, 500 terlalu sedikit, lalu 1000 batu asal surgawi sehari. Ini adalah 10.000 batu asal surgawi. Bagaimana kalau 10 hari sebelumnya? Begitu dia mengatakan ini, Muyun mengambil alih batu Yuan-Yuan dan berkata, tidak masalah. Melihat janji Muyun yang tiba-tiba dan terus terang, Leng Ling tampak sedikit aneh. Mari kita istirahat 10 hari di sini dan menunggu sampai kekuatanku pulih. Ya, kamu membayar dan mendengarkanmu. Saat ini, mereka sedang berjalan di aliran sungai pegunungan, mencari tempat yang cocok untuk beristirahat. Untuk sesaat, Muyun berpikir bahwa pada tahun-tahun itu, Istana Dewa Es memasuki batas manusia dan membawa pergi Ming Yuexin dan Qin Mengyao. Di Istana Esmu, ada 2 orang bernama Ming Yuexin dan Qin Mengyao. Muyun berseru. Mendengar ini, Leng Ling tampak tercengang. Iya, tapi itu sudah lama sekali. Leng Lingling membuka mulutnya dan berkata, Ming Yuexin adalah surga ketujuhmu. Kepala klan Suiling pergi sendirian setelah tinggal di Istana Dewa Es kami selama kurang dari 1000 tahun. Adapun Qin Mengyao, dia adalah putri dari keluarga Phoenix dan keluarga Es Phoenix. Dia juga dijemput oleh keluarga Es Phoenix. Muyun mendengar kata-kata itu dan tersenyum lembut. Itu benar, Ming Yuexin dan Qin Mengyao tidak mudah untuk diajak main-main. Istana Dewa Es memilih mereka berdua saat itu. Itu hanya nasib buruk. Dengan temperamen hati bulan yang cerah, di mana Istana Es bisa tinggal. Adapun identitas Qin Mengyao, Istana Es tidak mungkin bertahan. Sepertinya kamu tahu banyak. Leng Lingling hanya berpikir bahwa Muyun hanyalah penguasa kekuatan kelas 2 yang tidak diketahui di surga ketujuh. Mungkin seorang jenius yang muncul dalam puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Di surga ketujuh, dia merasakan dirinya sendiri. Ketika jalur kultivasi dibatasi, dia datang ke reruntuhan suci Xiao Yao. Jenius semacam ini unik untuk pasukan kelas 2, tetapi dapat ditemukan di mana-mana di pasukan kelas 1. Tanpa diduga, Muyun mengetahui sesuatu tentang hal ini. Benarkah makam Kaisar Kuning di langit itu kosong? Muyun berkata lagi,
Kami tidak yakin apakah istana es itu benar atau tidak. Semua orang sedang memeriksanya. Namun, konon semua pihak telah mengirimkan orang-orang berkuasa untuk memeriksanya. Dominasi ranah. 5 ranah. Mengubah surga, menghubungkan surga, menggabungkan surga, memotong surga dan menutup surga. Tidaklah mahal untuk menyegel alam surga dan menyebutnya kekuatan besar. Master Feng Tianjing, jalan utama dimulai dari ketinggian 5.000 meter. Kekuatan itu tidak hanya 5.000 kali lipat dari Muyun, sang jalan utama. Tidak ada yang berlebihan. Dia bisa mati seketika. Saya yakin akan segera ada berita. Semua kekuatan besar memiliki benteng di reruntuhan suci Xiao Yao. Berita itu akan dikirim dengan cepat, dan semua pihak akan bergantung pada susunan transmisi untuk tiba secara langsung. Makam Kaisar Kuning, Leng Lingling berkata tanpa daya. Di zaman kuno, tidak ada yang akan menyerahkan makam Kaisar Kuning, yang merupakan kepala semua kaisar, baik itu benar atau salah. Muyun juga memahami hal ini. Kaisar pertama zaman kuno, Kaisar Chang. Kaisar pertama di zaman kuno, Kaisar Kuning. Kedua orang ini termasuk dalam karakter tiada taraf dalam legenda yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka belum mencapai ranah Kaisar Ilahi, tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai kepala semua kaisar. Mata kirinya merupakan kombinasi dari mata surga, yang dapat melepaskan bilah luar angkasa dan serangan pusaran luar angkasa. Hingga saat ini, kekuatannya sangat besar. Kali berikutnya, Muyun berada di lembah untuk memulihkan diri, sementara Leng Lingling sedang memulihkan cederanya. Muyun juga menetapkan pola batas bawah untuk mencegah seseorang mendeteksi keberadaan keduanya di sini. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Leng Lingling juga setuju untuk mendapatkan 1.000 batu yuan-yuan sehari, sehingga Muyun mendapatkan 60.000 batu yuan-yuan. Namun, dalam 2 bulan ini, Muyun juga banyak mengonsumsi batu Tianyuan. Namun pengaruhnya sangat signifikan. Setelah 2 bulan dari 1 meter, jalan utama terakumulasi dengan batu Tianyuan menjadi 5 meter. Dalam 2 bulan, kecepatan 4 meter bisa dikatakan paling maksimal. Hal ini membuat Muyun semakin sadar akan kekuatan batu Tianyuan. Harus dikatakan bahwa setiap alam memiliki bahan alam dan harta bumi yang sesuai untuk membantu budidaya seniman bela diri. Batu Tianyuan sama pentingnya bagi dunia seperti halnya batu dewa bagi dunia. Pada hari ini, hawa dingin keluar dari lembah. Terima kasih atas kewaspadaanmu selama 2 bulan ini. Jalan napas tamu yang dingin. Apakah kamu sudah memulihkan kekuatanmu sekarang? Hampir, Leng Lingling berkata lagi. Sekarang, wilayah keluarga raja relatif kacau. Sebaiknya kamu berhati-hati. Wilayah dominan ada di reruntuhan suci Xiao Yao, dan mungkin mendung kapan saja. Ya, Leng Lingling jelas akan berpisah. Muyun juga berkata sambil tersenyum, hati-hati dan pergi. Ya, saat ini, mereka siap berpisah. Leng Lingling masih berencana pergi ke langit kosong, sedangkan Muyun siap pergi ke kota Xiao Yao untuk sementara waktu. Setidaknya hubungi warga negara Ye untuk mengetahui bagaimana keadaan ibu dan anak Xiao Yuner dan Muyudan sekarang. Ketika kata-kata itu jatuh, mereka siap untuk pergi. Namun tiba-tiba, Muyun berhenti. Tunggu, Muyun tiba-tiba berkata, seseorang mendekat, jangan pergi dulu. Mendengar ini, Leng Ling tampak sedikit berubah. Garis batas yang tersebar di sekitarnya bergetar hebat saat ini. Ling, kamu belum benar-benar mati. Jiwa itu gelap. Hampir di saat yang sama, Muyun dan Leng Lingling tercengang. Setelah 2 bulan, saya ditemukan lagi oleh Hunan. Bagaimana mungkin? Baru saja, tapi bukan waktunya untuk memikirkannya. Dikelilingi oleh orang-orang mereka. Muyun berkata langsung, Dundi, lari. Jiwa itu adalah penguasa surga, dan Ling dingin di puncak bukanlah lawan. Muyun sekarang mendominasi jalan sejauh 5 meter, itu bukan apa-apa. Meskipun kamu bisa mengandalkan skill penyelamat nyawa yang hebat, skill ini memberikan damage yang besar pada Muyun. Muyun tidak digunakan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Untuk saat ini, lebih baik lari. Langit dan bumi terpanggang keluar dari oven dan menyelimuti tubuh mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung mengebor ke dalam tanah.
Dengan pengalaman terakhir, Muyun sepertinya familiar kali ini. Oven langit dan bumi langsung jatuh ke kedalaman 10.000 kaki, dan mulai bergerak maju di sepanjang bawah tanah. Pada saat ini, di dalam oven langit dan bumi, Muyun memandang Leng Lingling dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana orang ini menemukannya? Aku tidak tahu. Muyun berkata lagi, apakah kamu menggerakkan tangan dan kakimu? Dingin dan sunyi. Hanya memikirkannya berulang kali, Leng Ling merasa bahwa dia tidak punya pegangan untuk ditangkap oleh jiwa. Kita tidak bisa langsung menuju ke langit virtual. Leng Lingling mengambil keputusan cepat dan berkata, ada seorang tetua dari Istana Dewa Es kita di sisi lain dari ketiadaan. Tidak peduli betapa beraninya jiwa ini, ia tidak dapat membunuhku di bawah pengawasan orang-orang kuat di es kita, Istana Dewa. Oke, titik 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 titik. Di antara aliran sungai pegunungan yang tenang, jiwa gelap memimpin selusin orang dan muncul pada saat ini. Sepertinya dia melarikan diri melalui bawah tanah. Jiwa gelap pada saat itu berkata dengan acuh tak acuh, wanita ini sepertinya telah bertemu dengan seorang penolong. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri 2 bulan yang lalu. Tuan Muda Yin, ayo. Teruslah mengejar. Jiwa itu dingin dan berkata, jangan biarkan wanita ini lari. Lebih dari selusin sosok jatuh ke tanah dan menghilang. Mereka mengejar, kata Leng Lingling. Muyun mengerutkan kening sekarang. Meski mengandalkan oven langit dan bumi serta kecepatan bawah tanah, jiwa orang-orang itu tidak secepat mereka. Namun dikejar terus-menerus bukanlah solusi. Kita harus menyingkirkan mereka. Muyun berkata, apakah kamu yakin tidak dapat menemukan langit yang kosong? Apakah kamu masih kuat di Istana Es? Ya, Leng Lingling mengangguk dan berkata, sebelumnya, banyak pasukan dan ras kelas 1 mengirim orang untuk datang, dan sekelompok penguasa surga datang ke Istana Dewa Es kami. Mereka hanya tidak tahu di mana mereka berada di langit yang kosong. Muyun juga mengalami sakit kepala. Ia terus mendesak langit dan bumi untuk mengeringkan kompor. Sesuai instruksi Leng Lingling, dia pergi menuju langit yang kosong. Hari demi hari, jiwa orang-orang itu tidak berniat menyerah. Dan 7 hari kemudian, ketika roh di tubuh Muyun hampir habis, Leng Lingling akhirnya berkata, ini dia. Ini dia. Pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun mendesak oven di langit dan bumi untuk menuju ke tanah. Dengan suara gemuruh, ovennya pecah. Saat ini, saya hanya dapat melihat dunia tanpa batas di sekitar saya. Di sini seperti tanah tak bertuan, dikelilingi pegunungan, dihiasi pepohonan purba. Namun pepohonan purba itu tampak seolah-olah sewaktu-waktu bisa berubah menjadi ketiadaan. Tanahnya menguning, kerikil berserakan satu persatu. Inikah langit ketiadaan? Muyun melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Ini sama sekali bukan yang dia pikirkan. Tempat ini sepi dan sepi. Sama sekali tidak terlihat seperti tempat yang penuh keajaiban. Ini dia, Leng Lingling yakin saat ini. Tidak mungkin salah. Namun, ada sosok di sekelilingnya, dan tidak ada nafas, yang membuat orang merasa luar biasa. Kami langsung menuju ke kedalaman. Leng Lingling berkata, sekarang, orang-orang kuat dari semua sisi ada di sini. Lagi pula kita bisa bertemu beberapa orang. Istana Es kita memiliki hubungan yang baik dengan beberapa kekuatan. Selama kita bertemu dengan beberapa kekuatan sahabat, situasi kita tidak akan terlalu sulit. Muyun mengangguk. Untuk saat ini, itulah satu-satunya cara. Saat Muyun melangkah keluar, dia hanya merasa tubuhnya seperti berada di bawah daya tarik, dan perasaan krisis melanda. Hati-hati, Leng Lingling buru-buru berkata pada saat itu, kekosongan ini tidak mungkin ada di langit. Ruangnya tidak teratur, waktu. Beberapa ruang tiba-tiba rusak dan terlibat. Muyun terlihat lebih berhati-hati saat mendengar pidatonya. Saat ini, Leng Ling melambaikan telapak tangannya dan seberkas cahaya melintas. Cahaya redup mereda. Saat ini, hal itu memberikan perasaan yang sangat tenang kepada orang-orang. Di tangan yang dingin, sebuah manik biru muncul, yang sepertinya terbungkus sisik. Saya tidak tahu binatang dewa apa itu. Manik-maniknya hancur dan sisiknya melayang pada saat itu. Melihat skala itu, Muyun tampak sedikit terkejut.
Leng Lingling berkata, ini adalah skala dari naga kekosongan dan penghindaran. Naga kekosongan dan penghindaran bukanlah salah satu dari 10 urat nadi keluarga naga, tetapi naga sangat sensitif terhadap ruang. Kita dapat menggunakan skala ini untuk menghindari beberapa kemungkinan keruntuhan ruang kapan saja. Ya, saat ini, mereka melangkah keluar. Leng Lingling, kamu benar-benar bertemu dengan seorang pria bangsawan. Saat ini, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Jiwanya gelap sekarang, datang lagi. Tapi kali ini, Muyun melihat dengan jelas seperti apa jiwa itu. Penampilannya sungguh sangat tampan, warna kulitnya sangat pucat, seolah-olah kekurangan gizi sehingga tidak bisa mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Adik laki-laki ini orang asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi tidak mudah menyelamatkan Leng Lingling di bawah meterai 4 jiwa. Jika aku sederhana, aku pasti sudah mati. Muyun tidak memiliki jalan napas yang baik. Muyun tidak menyukai klan jiwa. Apa gunanya berlindung di Teten Fei? Apalagi kematian ibu guru itu terkait dengan jiwa keluarga. Oleh karena itu, guru tidak ingin terus hidup. Dia memiliki keengganan subjektif terhadap keluarga jiwa. Haha, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu sombong. Jiwanya gelap dan nadanya datar. Tetapi di antara kata-katanya, ada roh pembunuh. Leng Lingling bersenandung pada saat itu. Jiwa itu gelap, kita akan menghitung akun ini nanti. Kenapa nanti? Hari ini tidak lebih baik. Kata-kata Leng Lingling jatuh dan langkahnya keluar. Dalam sekejap, roh pembunuh itu tersapu, dan fluktuasi yang mengerikan tersapu pada saat ini. Namun, ketika Leng Ling disapu oleh roh pembunuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi pada saat itu. Di bumi yang awalnya tampak tenang, pada saat ini, serangkaian retakan luar angkasa tiba-tiba muncul, menutupi dunia dalam sekejap. Pergi, Leng Lingling langsung menarik Muyun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sisik naga melayang di sekitar mereka. Dengan sisik naga untuk menjelajahi jalannya, mereka tidak tertarik oleh celah ruang yang tiba-tiba. Pada saat ini, jiwa itu gelap dan acuh tak acuh. Dia mendengus dan menyusulnya dalam sekejap. Jika kamu bisa menghindari celah di ruang ini, bukan. Saat jiwa gelap, potongan besi hitam muncul di tangannya. Potongan-potongan besi dengan berbagai bentuk itu dilepaskan ke tubuhnya pada saat ini, yang secara langsung menghalangi erosi retakan ruang angkasa. Muyun dan Leng Lingling bersembunyi, tapi jiwanya mengamuk. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan menyusul. Pada saat ini, Muyun memandang Leng Lingling dan berkata, kamu berkonsentrasi pada kontrol. Saya akan menghentikan orang ini sebentar. Jika Anda berlari seperti ini, cepat atau lambat Anda akan menyusul. Sepatah kata jatuh, dan Muyun berdiri di belakang Leng Ling, dengan sosok tinggi dan tegap. Gerhana matahari dan kuasai langit. Setelah meminum sepatah kata pun, permukaan tubuh Muyun memadatkan garis-garis tubuh yang kasar pada saat ini. Garis-garis tubuh itu menutupi seluruh tubuh dan mengeluarkan fluktuasi yang hebat. Gerhana matahari, awalnya diperoleh di reruntuhan Donghua. Ini adalah keterampilan tubuh Jue yang sangat kuat. Setelah Muyun tiba di wilayah Master, dia juga mulai melatih keterampilan ini. Sekarang, ini bisa dianggap sebagai kesuksesan kecil. Kota Kaisar sangat luas. Stempel Kaisar Tiongkok Timur dilepaskan pada saat ini, dan kota itu menjadi gelap saat itu. Pada awalnya, Soldark tidak memperhatikan Muyun yang baru saja tiba di wilayah dominan. Namun, ketika dia mendapatkan tangan Donghua Diin, dia merasakan aliran kekuatan batas dan bahkan penyebaran jalan di tubuhnya terlibat. Dengan dengungan dingin, pakaian di permukaan tubuh jiwa yang gelap mengeluarkan garis-garis hitam pada saat itu, yang menghilangkan penindasan segel Kaisar Tiongkok Timur. Aku meremehkanmu. Jiwa itu dingin dan bersenandung, sepertinya kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Latihan Dharma tidak umum, dan instrumen Dharma, yang digunakan tidak umum. Saat ini, Muyun berkata sambil tersenyum, kemampuanku tidak biasa. Berhati-hatilah agar tidak jatuh ke tanganku, atau kamu mungkin terbunuh olehku. Mendengar ini, jiwa menjadi suram, tetapi dingin dan mengerikan.
Mengancam dia. Hanya anak laki-laki di surga, ancam dia. Saat ini, hati Lengling sedang pahit. Ketika sampai pada titik ini, Muyun tidak akan menunjukkan kekuatan kata-katanya. Jika tidak, dia akan mengganggu jiwa. Mereka akan selesai bagaimanapun caranya. Jiwa melahap langit. Sepatah kata untuk diminum. Dalam sekejap, jiwa menjadi gelap di sekujur tubuh. Nafas dingin menyebar, dan roh pembunuh menyapu seluruh tubuh. Dalam sekejap, kegelapan melonjak seperti air pasang dan langsung menutupi tubuh Muyun. Pada saat ini, Muyun sepertinya tidak merasakan tubuhnya, tapi hanya kegelapan tak berujung yang menyapu dirinya. Badan tak merasakan apa-apa, namun jiwa seolah terseret ke jurang yang dalam. Perasaan putus asa muncul dari hati. Pada saat ini, Muyun tahu dia tidak sabar untuk mati. Sepatah kata untuk diminum, oven langit dan bumi naik. Naga magma setinggi ratusan kaki, lepas landas pada saat ini. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Naga lava itu tampak muncul di dunia gelap sejenak menerangi sekeliling secara langsung. Pada saat ini, Muyun baru menyadari bahwa tubuhnya tidak berbeda, tetapi lautan jiwa diserang oleh kegelapan jiwa, yang membuatnya berpikir bahwa ia telah jatuh ke dalam jurang. Tidak, nyatanya, jiwa itu jatuh ke jurang yang dalam. Apakah ini sarana dari keluarga jiwa? Itu sungguh mengerikan. Pada saat ini, naga magma muncul, mengaum dan berteriak. Terjadi ledakan antara sekarang dan nanti. Tiba-tiba, jiwa menjadi pucat, menjerit, seteguk darah muncrat, dan kecepatan seluruh orang melambat. Saat ini, Leng Lingling juga tercengang. Dia bergegas untuk mempercepat dan pergi bersama Muyun. Tuan Mudayin, Tuan Mudayin. Sekelompok orang klan jiwa berhenti satu demi satu pada saat ini. Brengsek. Pada saat ini, jiwa itu gelap dan tampak ganas. Dia berteriak, harta apa itu? Itu bisa membakar kesadaran jiwaku. Jiwa berdiri di tempatnya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, ia seperti memikirkan sesuatu, dan jiwa menjadi gelap, dan mata mengeluarkan cahaya. Aku tahu apa itu. Pergerakan kesuraman jiwa mengagetkan sisi tubuh dan lainnya. Oven langit dan bumi. Pada saat ini, jiwa gelap menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali di wajahnya, dan berkata, langit dan bumi pasti sedang dipanggang. Saya pernah mendengar ayah saya menyebutkan bahwa keluarga jiwa saya sedang mempraktikkan seni jiwa. Meskipun tubuh tidak kuat, seni jiwa sangat kuat dan di luar jangkauan semua keluarga. Di dunia ini, sejak zaman kuno, hanya ada satu hal yang dapat menekan ledakan kesadaran jiwa keluarga jiwa kita, yaitu oven langit dan bumi. Oven langit dan bumi, salah satu harta paling berharga dari kelaparan ke-13. Pada saat ini, jiwa itu tampak murung dan berkata dengan kegembiraan yang tak terkendali, Lengling, bagus, kamu memberiku hadiah besar. Terus kejar.